Shalom, selamat malam, selamat kita berjumpa kembali. Tentunya saya senang sekali malam hari ini saya mengajak jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini dalam ibadah kita. Saya bersyukur karena Tuhan bisa mengasihi saudara, karena Tuhan boleh melindungi saudara dalam segala aktivitas saudara selama sepekan ini. Puji Tuhan, kita diberikan kemenangan, sukacita, panjang sabar, dan hikmat dari Tuhan. Tema kita saat malam ini saya beri judul bersyukur, selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Bersyukur, selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Sekali lagi, bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan Yesus ajarkan kita untuk menjadi pribadi yang sanggup bersyukur dalam segala situasi. Orang yang sanggup bersyukur dalam segala situasi, dia mampu melewati berbagai macam proses kehidupan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita melewati berbagai macam masalah dan pergumulan, saya yakin bahwa Tuhan ada di sana. Saya yakin bahwa Tuhan mampu menjaga, melindungi saudara semua. Itulah sebabnya kita memiliki kemampuan, kita mampu mengelola emosi kita, kita mampu menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Kita juga mampu berada di zona-zona yang sangat berbahaya atau masa-masa sulit yang membuat kita harus belajar dewasa, harus belajar bertumbuh bersama dengan Tuhan. Setiap orang memiliki latar belakang masalah yang berbeda. Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda mengenai kehidupan. Konsep bersyukur dalam segala hal. Bersyukur karena Tuhan boleh melindungi saudara. Bersyukur bahwa acara saudara Tuhan boleh berkarya bersama. Mungkin Tuhan mencukupi segala urusan saudara. Bersyukur atas pertolongan Tuhan selama seminggu lamanya. Mungkin saudara mengalami ada masalah pergumulan yang membuat saudara tak mampu melewatinya. Mungkin saudara saat-saat ini berada di masa-masa kritis. Saudara mengalami yang namanya sakit penyakit. Saudara mengalami yang namanya kekurangan keuangan. Apalagi di musim-musim ini. Memasuki tahun ini. Kita berada pada tahun yang mengalami proses kehidupan. Setiap orang mengalaminya. Saya pun mengalami. Di dalam kehidupan ada yang namanya pasang surut. Kita berada di posisi yang diberkati Tuhan. Kadang juga Tuhan izinkan kita berada di masa-masa kering untuk menguji pertumbuhan iman kita, untuk mendewasakan kita. Semakin hari kita takut kepada Tuhan, semakin hari kita andalkan kepada Tuhan. Siapa yang kita harus percaya, siapa yang kita harus pegang. Sebab orang yang bersyukur kepada Tuhan, bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi apapun, di masa-masa sulit. Ketika itu pun dia tak berdaya, percaya bahwa dia Immanuel, dia Allah yang menolong kita, dia Allah yang menjunjung kita. Dengan kata lain, dia Allah yang menjepit, berarti kita berada di tengah-tengahnya. Dia sanggup memberikan kita dorongan, dia sanggup menolong kita, membawa kita kepada masa-masa di mana kita harus melewati yang namanya proses. Saudaraku yang terkasih, ketika kita berada dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, saya percaya Tuhan ada di sana. Tuhan sanggup menolong saudara, Tuhan sanggup memberikan kemenangan untuk saudara. Tuhan juga sanggup memberkati saudara dalam segala situasi apapun. Saudara percaya dan tidak percaya, itu adalah hak kedaulatan saudara. Tetapi jangan meragukan kuasa Tuhan, karena Tuhan selalu memberkati, selalu melindungi, selalu memelihara orang-orang pilihannya, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dilindunginya, orang-orang yang diurapinya. Karena orang yang selalu berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan, hidupnya akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Saudaraku, biarkanlah
kasih Tuhan Yesus dapat menyertai, melindungi, dan memberikan saudara kemenangan untuk melewati masa-masa sulit ini. Orang yang bersyukur dalam segala hal. Saat dia sakit, dia bersyukur. Saat dia susah, dia bersyukur. Saat dia bingung, dia bersyukur. Saat dia tidak punya pekerjaan, dia bersyukur. Saat dompetnya kosong, dia bersyukur. Karena apa? Dia merasa bahwa Tuhan lebih penting dari segala yang ada. Apakah saat dompet kita kosong, lalu kita berkata, Tuhan, dompet saya kosong. Sampai kapan harus kosong terus? Saudara sendiri tidak bekerja, bagaimana dompet saudara mau terisi? Itulah sebabnya ketika dalam masa susah, boleh kita bersyukur, tetapi kita juga harus memiliki tindakan. Untuk apa? Berdoa dan bekerja. Tuhan sudah memberikan kita hikmat untuk berpikir, berdoa, dan bekerja. Orang yang berpikir, berdoa, dan bekerja mengalami masalah, dia bersyukur. Tidak ada masalah, dia tambah bersyukur karena Tuhan menyertai dan melindungi keluarganya, rumah tangganya, masa depannya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya pentingnya kita memiliki jiwa bersyukur kepada Tuhan. Shalom, selamat malam. Semoga saudara diberkati Tuhan dalam renungan kita malam hari ini. Saya tidak terlalu banyak menceritakan tentang bagaimana Allah menolong saudara dan saya, tetapi bagaimana kita merefleksikan di dalam kehidupan sehari-hari mengenai kata bersyukur, bersyukur kepada Tuhan dalam segala aktivitas kita. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi jemaat Tuhan.